Nah, sebelum kita panjang membahas buku Jejak Sastrawan 13 Sastrawan Dunia ini, alangkah baiknya kita mendengar terlebih dahulu ya dari penulisnya, bagaimana latar belakang buku ini bisa dibuat atau apa yang mendorong Mas Angin Kamajaya ini membuat buku ini. Mungkin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya dan selamat Hari Pahlawan tanggal 10 November. Juga selamat mengingat meninggalnya salah seorang penyair yang juga tanggal 10 November. Siapa lah? Baru minggu lalu ya, lupa. Saya juga lupa namanya. Buku ini sebetulnya lahir atas jebakan mautnya Mahwi Air Tawar. Orang ini memang senang sekali menjerumuskan orang. Tapi kemudian tergantung orangnya. Yang dijerumuskan itu kemudian punya daya apung atau tidak. Kalau nggak punya daya apung ya kemudian setelah dijerumuskan tenggelam. Mungkin kebetulan dalam setahun ini daya apung saya masih kuat, sehingga buku ini kemudian hadir itu juga atas inisiasinya Mas Mahwi. Kami itu ketemu bulan Oktober akhir menjelang November tahun 2023 tahun lalu, waktu saya mengundang Mas Mahwi untuk datang ke Prodi sebagai salah satu pembicara di acara. Kemudian setelah obrolan selesai, undangan sudah tersampaikan. Karena asik, akhirnya kita ngobrol sampai pagi. Kami ngobrol sampai pagi, dan ketika pagi itulah tercetuskan, ya udah kita bikin kegiatan yuk, ayo. Kemudian kata saya, tapi jangan mangkir ya, kita berkegiatan terus, seminggu sekali, jangan ada yang kabur, minimal 3 bulan lah tidak ada yang kabur. Oke, siap. Yang hadir waktu itu saya, Beni juga ada di sini, tapi tadi sedang ketemu dengan adiknya, Mas Mahwi, kemudian ada Ajeng, ada Gilang, kurang lebih ada 5 orang. Menyepakati kita akan berkegiatan namanya Semaan Puisi. Semaan Puisi itu bukan apa-apa, bukan seperti halnya orang berkumpul membaca puisi, kemudian harus latihan dulu. Kalau di Semaan Puisi enggak, kita seperti pengajian, kita duduk melingkar, kemudian mengambil beberapa puisi dari penyair yang waktu itu disepakati. Yang pertama itu T.S. Eliot. Kemudian kita membaca, bergantian berkeliling. Setelah membaca, ya ngobrol pengalaman waktu membaca puisi. Dan niat utamanya ya memang hanya membaca puisi, kemudian lari dari kebisingan hiruk pikuk dunia. Kita melarikan diri sejenak, kemudian mencoba untuk meninggalkan gadget. Jadi sepanjang membaca puisi, kami menjauhkan diri dari handphone dan lain sebagainya, dan kembali ke kertas. Puisinya itu kami print, kemudian kami cetak beberapa yang dibutuhkan. Niatnya hanya sekedar itu awalnya. Sebelum itu terjadi, kemudian kata Mas Mahwi, ini nggak seru kalau tidak membacakan biografi. Siapa kira-kira yang mau menulis? Kalau Kang menulis, oke kata saya nulis duluan, tapi nanti kita gantian. Tapi sampai dengan minggu besok, edisi ke-54, minggu ke-54, jadi kita sudah memasuki 54 minggu, sudah 1 tahun, dan bergulir setiap malam Jumat, itu masih saya sampai besok. Kecurigaan itu sudah muncul sejak minggu ketiga. Minggu ketiga itu tidak ada tanda-tanda dari teman-teman yang awalnya 5 orang itu, tidak ada tanda-tanda yang akan mengganti saya nulis. Ya karena begitu akhirnya saya nulis aja lah, daripada nanti tidak ada jadi tidak seru. Akhirnya nulis dan ya itu lagi-lagi Mas Mahwi bilang, kalau nggak dibukukan nggak seru nih, kertas ini cuma berceceran begitu aja. Ya udah bukukan, tapi saya males ngedit Mas. Udah nanti kita carikan editornya, biar aku yang ngedit. Nah kebetulan ada anak UIN Jakarta, Elis namanya, itu sedang magang di ada kreatif ID, sedang magang untuk penyuntingan. Kata Mas Mawi, udah Elis aja, kalian magang, ya magangnya berakhir kalau buku ini selesai.
Ya dengan terpaksa Elis pun demi nilai di kampusnya kan dia menjerumuskan orang lagi kan. Itu yang dijerumuskan yang kedua, terpaksa demi nilai di kampusnya dan tugasnya sudah selesai, ya Elis selesaikanlah bukunya, kemudian diproses, kemudian kami mencari penerbit, dan itu akhirnya Mas Mawi menghubungi Mas Mahrus dari Sulur. Akhirnya ya terjadilah dan lahirlah buku ini. Waktu kami memilih kenapa harus membahas biografi, ya kami menyadari bahwa karya apapun itu selalu berkaitan dengan penciptanya, dan di dalam karya itu pastilah ada hal-hal yang dibawa ke dalam karyanya dari hidupnya si pencipta. Meskipun ya beberapa orang pencipta atau beberapa orang ahli ada yang menolak bahwa ketika sebuah karya sudah lahir, pencipta sudah tidak diperlukan lagi. Ya kalau di penulisanan mungkin author is the dead, ya istilah itu sudah sangat menggaung sekali. Tapi kami meyakini bahwa setiap karya itu selalu ada jejak dan jejak hidup si penulisnya. Kalaupun tidak masuk ke dalam karyanya, dengan mempelajari karyanya kita bisa membaca dunia yang lain. Keseringan ketika kami membaca biografi, kemudian membaca puisinya, setelah itu yang diobrolkan malah bukan puisinya, malah jejak hidupnya, jejak hidup para penyair ini kan, jejak hidupnya. Bahkan ada yang kemudian jejak hidupnya tidak dibahas, kita membahas politik di sekitaran jejak hidupnya, itu malah lebih mengasihkan. Kadang-kadang misalnya kami tidak tahu bahwa ternyata penyair ini pernah ikut partai komunis, misalnya yang partai komunis Mesir kan ada tuh yang di Timur Tengah. Kita wah ternyata dia ke kiri ya, kan iya kan, ternyata dia ke kiri ya, yang selama ini kita duga keren gitu kan, dipuja-puja syairnya, ternyata dia kiri ya gitu aslinya gitu. Kemudian dengan sadar juga kemarin memilih penyair kiri, tapi kemudian akhirnya tidak kami publish begitu luas karena menyangkut banyak hal. Yang ternyata misalnya Aidit itu bikin puisi, tapi karena puisi-puisinya banyak mengagungkan partainya, jadi tidak kami bahas. Terlalu mengagungkan partainya, jadi tidak ada hal yang lain. Tapi memang betul dia pernah membuat puisi, pernah dibukukan, dan pernah menulis beberapa kritik sastra, termasuk mengkritisi puisinya Hairil kalau tak salah. Itu menjadi sesuatu yang menarik sebetulnya, tapi akhirnya udahlah kita lewat aja itu, karena ya memang dia sedang ditolak di negeri kita. Itulah yang melahirkan buku, dijerumuskan oleh Mas Mahwi, kemudian tulisan-tulisan itu akhirnya dikumpulkan, dan buku ini berhasil dikumpulkan atau dipilih menjadi 13 itu setelah minggu ke-15. Jadi setelah ada 15 penyair, akhirnya hanya diambil 13, yang 2 kami tinggal. Yang 1 yang ditinggal itu T.S. Eliot, karena itu tulisan pertama, masih berantakan sekali, masih agak susah. Kemudian yang ditinggal berikutnya itu tidak diambil, kemungkinan akan dimasukkan ke seri yang kedua, karena waktu itu sudah terlalu banyak dari luar. Jadi kami lebih memilih untuk lebih balance lah, ada yang dari Nusantaranya dan juga ada yang dari luar, sehingga yang 13 ini sebetulnya kombinasi. Kemudian pemilihan penyairnya tidak dinisbatkan kepada apa-apa, itu murni dari naluri setiap malam Jumat. Jadi setelah membaca T.S. Eliot, malam Jumat besok kita baca siapa? Semua menyebut nama. Begitu tertarik, udah yang itu aja. Ya udah, malam Jumat berikutnya terus begitu sampai ke malam Jumat besok juga begitu. Atau kadang-kadang menemukan nama penyair misalnya yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi, sepertinya ini menarik untuk dibaca. Akhirnya ya begitu aja. Jadi kami tidak membuat tematik misalnya harus yang temanya cinta semua, itu memberatkan, terutama memberatkan saya yang harus cari biografinya. Enggak apa-apa. Ya, karena beberapa penyair ternyata, ya khususnya yang di luar itu biografinya masih sangat lengkap. Karyanya kalau yang dari luar juga sangat sulit ditemukan di sini yang sudah diterjemahkan. Bahkan ada beberapa penyair yang dengan terpaksa saya menerjemahkannya menggunakan mesin. Ya untuk sekedar diketahui aja, keindahannya tentu tidak ada. Tapi untuk sekedar diketahui ini puisinya, kemudian perkiraan terjemahannya menggunakan mesin kira-kira begini. Tapi ya beberapa puisi diterjemahkan mesin ada yang menjadi menarik sebetulnya.
Tapi ketepatannya kan kita jadi agak kurang pas ya, agak kurang menyenangkan, agak kurang enak juga. Tapi indah, puisinya indah yang diterjemahkan mesin itu kadang-kadang. Itu misalnya yang puisi Jepang itu Kobo Abe, yang ternyata dia hanya menulis satu buku, susah juga nyari karyanya, tidak diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Akhirnya dengan terpaksa ya teks Jepangnya kami Kopi. copy dan kami terjemahkan menggunakan mesin. Itu yang Kobo Abe. Terus beberapa penyair dari Tiongkok juga sama, yang terlalu tua juga kalau nggak terlalu terkenal ya puisinya belum banyak yang diterjemahkan. Yang dari Arab juga sama, Timur Tengahan. Itulah salah satu kerumitannya, dan yang paling menyenangkan dari semuanya adalah bahwa kami semua kemudian menjadi tumbuh dalam setahun ini ya, sudah memasuki minggu ke-54 dengan libur 2 kali, kalah kampus. Kampus itu libur dalam setahun ada 3 bulan ya kan, nggak belajar. Kita libur cuma 2 minggu, itu pun karena Idul Fitri aja, kami pulang kampung dulu. Tadinya waktu Idul Fitri itu sempat kepikiran kita nge-zoom aja. Janganlah. Kita kan menghindari menggunakan elektronik. Alasan menghindari menggunakan elektronik itu karena kan kalau kita lagi begini membaca puisi keliling, kemudian harus ada yang merekam, otomatis yang merekam konsentrasinya terhadap rekamannya. Artinya dia tidak ikut. Kalaupun kita mau begitu, kita nanti aja. Khusus kalau mau begitu kita harus punya juru rekam sendiri yang tidak terlibat dalam pembacaan. Jadi dia bisa konsentrasi sendiri urusan rekamannya. Tapi kalau harus kita yang merekam juga, ya konsentrasinya pecah. Kita kan niatnya melatih diri untuk berkonsentrasi, menyimak, kemudian membaca, menyimak, membaca. Terlepas hasilnya untuk apa, ya itu milik masing-masing. Yang akhirnya kan tumbuh, misalnya Benny yang tadinya sudah berhenti menulis novel, sekarang sedang nulis lagi, novelnya sudah hampir selesai. Gilang juga sama. Mas Mawi yang tadinya juga lagi malas-malasan, kemudian terpantik lagi. Dalam jangka setahun itu dia udah mengedit 4 atau 5 buku gitu dalam setahun ini. Ya itulah sekelumit tentang lahirnya buku 13 sastrawan, jejak dan karyanya. Terima kasih. Karena itu yang lebih menarik mungkin bagi semuanya puisi ya Mas? Iya. Oke. Mungkin saya lemparkan pertanyaan ke pemateri selanjutnya terkait yang tadi. Kan Mas Angin bilang kalau di Semaan Puisi itu yang lebih menarik itu adalah biografinya. Jadi biografi lingkungan pengarangnya, apa yang terjadi di kehidupan pengarangnya itu lebih banyak membentuk karya-karya yang dihasilkan sama pengarang itu. Nah, kalau untuk Pak Mustafa Ismail, kan sebagai redaktur budaya Tempo sudah lumayan lama ya Pak. Jadi Bukan lumayan lagi. sudah banyak membaca karya-karya dari ya mungkin ratusan orang, ribuan orang yang masuk gitu ke emailnya Tempo. Nah, menurut Bapak seberapa terlihat dari karya-karya pengarang yang masuk itu lingkungan atau apa-apa saja yang terjadi di hidup pengarang itu tercermin seperti apa gitu, tercermin atau tidak? Mungkin begitu. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Salam sejahtera, sehat-sehat selalu. Saya senang sekali bisa hadir di sini. Sudah lama saya dengan Dinda Imaji. Terakhir saya ketemu dengan ini di tahun lalu ya, di Dinas Kebudayaan. Balai Bahasa itu ya? Oh iya. Ya, saya baru tahu ternyata hanya saya yang pakai HP ya ketika itu. Iya. Saya kena. Jadi ini saya cerita sedikit ya. Sebelum kita masuk ke sana ya. Jadi saya tuh awalnya tidak ikut serta di dalam ini karena ya lagi-lagi ya karena kesibukan juga gitu. Kalaupun hadir biasanya saya hadir misalnya jam-jam 10 malam gitu, jam 10 malam. Nah, kadang-kadang dapat di ujung gitu. Tapi belakangan saya lihat bahkan jam 10 malam baru mulai gitu. Nah, saya itu biasanya tidak mengambil print-printan itu. Saya sih simpel aja sih. Saya bilang print-printnya itu nggak bisa di zoom gitu loh. Iya kan? Nah,
Nah, saya biasanya minta filenya, kalau nggak Benny bilang atau siapa gitu, tolong kirim filenya ke aku gitu. Kenapa? Ya itu tadi itu bisa di zoom gitu, di HP kan bisa di zoom. Itu aja pertimbangannya. Jadi sorry mas Jaki, ternyata mereka sudah punya semacam kesepakatan bahwa tidak menggunakan HP untuk ya, tapi kan saya menggunakan HP juga buat itu mas, buat baca gitu kan. Tapi ini menarik sih sebetulnya ya. Ini adalah sebuah uang gitu yang bisa memancing ide-ide ya, dan menyemangati teman-teman untuk berkarya. Lagi-lagi saya harus sebut Benny nih, orangnya nggak ada nih. Besok kita kalau datang sebentar lagi ke rumput 100 kali. Jadi kemarin itu ketika salah satu semangat puisi saya diperlihatkan puisi oleh Benny Satria. Nah saya lihat, oh ini menarik puisi-puisi Benny itu. Saya bilang, kamu kirim ke Tempo aja. Nah dia saya pilih 2 kemarin. Teman-teman mungkin yang baca Tempo beberapa pekan lalu, ada namanya Benny Satria. Dia menulis tentang generasi Gen Z. Gen Z lah, tentang Gen Z. Dan itu saya lihat dia sudah punya lebih 20 puisi tentang itu gitu, dan dari berbagai perspektif gitu. Dan itu saya kira menarik sekali. Jadi memang dampak yang timbul dari ngumpul-ngumpul tengah malam ini, tadinya habis Isa kan, tapi kemudian mulai jadi tengah malam, dan kita biasanya jam 1 ya baru jam 12, di atas jam 12 lah baru berani pada pamit satu persatu gitu, karena ya saking asiknya ngobrol. Jadi biasanya ngumpul jam 8-an segala macam, baru mulai jam 9, kemudian selesai 1,5 sampai 2 jam, lalu kita masih melanjutkan untuk ngobrol macam-macam gitu, tentang tentu saja tentang ini ya, tentang karya dan dari situ juga kita ternyata beberapa penyair yang kita kenal yang sudah senior itu ya terpengaruh juga dengan penyair-penyair yang ada di Ethiopia misalnya atau Afrika gitu. Dan saya pernah juga ngobrol dengan ada beberapa puisi yang saya tandai, wah ini mirip penyair ini ya, oh iya gitu. Lalu pada saat lain saya ketemu dengan teman lain yang memang mengamati sastra, oh gini, oh pada saat itu penyair ini sedang menerjemahkan ini ternyata. Jadi itu ada, jadi wajar ketika dia misalnya terpengaruh dengan penyair ini. Dalam periode tertentu, oh si ini sedang giat-giatnya membaca ini sehingga dia terpengaruh. Jadi dari kumpul-kumpul yang mungkin ya ini semacam tradisi yang biasa di pesantren sih itu ya. Dan memang yang yang dibahas memang biodata gitu. Artinya gini, yang ditulis oleh Mas Jaki, nama aslinya Mas Jaki ya. Nah, saya biasa Mas Jaki nih ya. Yang ditulis Mas Jaki memang betul-betul untuk biografi gitu. Dia tidak memasukkan perspektif dia dalam tulisan biografi itu. Jadi betul-betul dia melakukan riset dari berbagai sumber terhadap si tokoh yang dibahas itu, dan dia memaparkan ya seperti memaparkan sejarah hidup orang gitu. Ya, dan tentu saja ini menjadi referensi juga bagi teman-teman yang ikut pada saat itu, terutama anak-anak muda kan. Banyak anak muda yang ikut. Saya yang tua cuma saya sendiri tuh. Ya memang saya tidak selalu hadir ya, karena lagi-lagi karena kalau misalnya saya sempat saya hadir. Tapi satu hal ya, saya sih kalau melihat saya termasuk yang setuju dengan bahwa biografi itu memang penting bagi seorang penulis ya. Tetapi ketika kita membaca karya, ya kita ya bisa saja tidak bertolak dari biografi. Makanya ketika saya misalnya membaca puisi-puisi yang masuk di Tempo, saya jarang membaca biodata duluan gitu. Jarang. Jadi yang saya buka duluan adalah karyanya itu. Puisi-puisinya. Jadi buat saya sih siapapun dia, mau dia siapa gitu ya, buat dia penting. Terpenting adalah fokusnya di karya gitu. Bahwa nanti karena biografi itu mungkin penting ketika para pengamat untuk membahas karya seseorang. Meskipun ada juga pengamat ya, juga dia melepaskan
melepas, ya tergantung teman-teman pasti baca tergantung pada kata kan, dia tuh melepaskan betul itu biografi seseorang dari karyanya gitu. Ya, yang dia bahas pure itu adalah puisi-puisi yang dibahas. Nah, itu pula yang mungkin yang dalam proses kurasi, dalam proses pemilihan karya-karya itu yang saya lakukan. Saya tidak pernah membaca biografi orang. Bahkan ada yang mungkin yang sama sekali baru saya kenal gitu. Ya udah masuk aja, kalau memang bagus ya udah kita sepakati untuk dibuat. Itu kira-kira ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Ismail. Dari tadi kan berangkatnya dari Mas Angin yang dari diskusi gitu ya, terus dari Pak Mustafa Ismail yang sastrawan juga dan mengampu redaktor kebudayaan Tempo. Nah, mungkin ada baiknya kita mendengar dari penyair juga gitu. Seberapa berpengaruh gitu. Misal kalau saya bacakan puisi-puisinya Mas Michael ini religius gitu ya. Jadi Masya Allah. kalau sepanjang pembacaan saya, jadi seberapa berpengaruh gitu. Misal apa-apa yang terjadi di hidup Mas Michael, terus karya-karya yang dibaca mungkin apakah terpengaruh dari sastrawan-sastrawan dunia atau bagaimana, mungkin bisa. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir pada sore hari ini. Saya sebenarnya kalau tadi dibilang puisi yang religius itu mungkin pilihan atau kecenderungan pola puisi saya nafasnya gitu ya, itu menyentuh yang teks-teks yang sumbernya memang saya ambil dari kitab suci gitu. Saya juga berangkat dari tradisi kekristenan kan. Jadi emang dari sejak mungkin dari sejak saya lepas dari SMP begitu, saya mulai terpapar juga lumayan banyak budaya di sekitaran kalau di Muslim itu pengajian gitu lah. Sedangkan kalau di gereja ya ada ibadah-ibadah tertentu yang rupanya kalau itu dialihwanakan ke puisi itu kayaknya menarik begitu. Kemudian apakah tadi ditanya oleh moderator apakah terpengaruh tidaknya oleh sastrawan dunia, mungkin saya cenderung masih pemula juga, jadi belum terlalu banyak mengkonsumsi teks-teks dari sastrawan dunia untuk saya saya cerap begitu ya, saya cerap maknanya, substansinya ke dalam puisi. Tapi belakangan karena saya juga concern kepada mungkin karena efek situasi global yang sekarang sedang panas terkait isu Palestina dan Israel begitu, saya mencoba mengkontraskan banyak terjemahan puisi-puisi yang Mauterwis yang kemudian juga ada di tiga baca karya ini. Itu saya saya renungkan kembali sejauh mana memang budaya atau jejak langkah si penyair itu di medan di medan dia berkutat pada teks, misal di Palestina seperti apa, itu yang nanti akan membentuk sekiranya semacam peradaban di puisinya begitu kan. Kalau misal kita baca karyanya Mauterwis itu dia lantang begitu, dia lantang dalam mengatakan apa yang sebenarnya yang dirasakan oleh banyak manusia begitu, hanya terkait dengan Palestina, tapi karena memang situasinya harus berhadapan dengan perang, harus berhadapan dengan duka cita segala macam, jadi memang itu berpengaruh. Nah kemudian akhirnya itu sedikit banyak belakangan memantik saya juga begitu. Saya juga akhirnya melibatkan lagi budaya Samawi begitu dari Kristenan, kemudian budaya Islam yang ada di Palestina. Jadi saya melihatnya kalau terlepas dari karyanya begitu ya, saya sekarang beralih ke biografinya, itu sedikit banyak juga memberikan referensi begitu, referensi bagaimana karya-karya penyair atau sastrawan dunia itu bisa terbentuk gitu. Misal dari buku yang dari 13 karya yang ada di sini, 13 ini saya baru lumayan akrab itu yang Robert Frost. Kalau yang lainnya saya juga ketika membaca buku ini untuk dipelajari untuk jadi pemantik di sini, saya masih familiar dengan Robert Frost karena
apa namanya, dia juga berkawan dengan C.S. Eliot, dengan Hemingway begitu ketika dia masa perantauannya, kalau saya baca di buku ini gitu. Jadi apa namanya, kalau kembali lagi ke pertanyaan awal, saya masih awam, masih minim, karena saya juga sebenarnya agak wagu ya, agak gimana begitu kalau disebut penyair gitu, karena Udah itu tua, ya? beban yang menurut saya berat gitu, nggak bisa pengarang gitu. Nah jadi mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih Mas Michael. Mungkin pertanyaan saya akan kembali ke Mas Angin Kamajaya ya. Karena ini kan judul bukunya Jejak dan Karya 13 Sastrawan Dunia. Gitu. Tapi sejauh pembacaan saya, 13-13-nya itu penyair gitu. Nah jadi, nah ini kan berangkatnya dari semaan puisi ya. Otomatis karya-karya yang lahir dari semaan itu kan ya penyair-penyair juga gitu. Makanya jumlahnya jadi 13, semuanya penyair. Nah tapi misal mengesampingkan hal itu apa ya? Apakah puisi ini bisa dinilai sebagai suatu medium yang paling dekat untuk merefleksikan kehidupan nyata gitu? Karena menurut saya ini di bukunya itu biografinya itu sangat-sangat menggambarkan apa yang terjadi di masanya masing-masing gitu. Misalnya kayak di depan itu ada Tufu gitu, dari Cina. Itu kan puisi-puisinya itu tidak lain dari refleksi hidupnya gitu, yang dimana ada pergolakan politik, akhirnya dia harus berpindah-pindah dan apa namanya puisi-puisinya akhirnya hawanya itu lebih ke perpisahan, lebih ke pertemuan, nah, seperti itu. Mungkin begitu pertanyaannya, bisa ditanggapi. Iya. Kalau disebut bisa merefleksikan hidup, sepertinya enggak. Karena puisi itu terlalu sublim untuk merefleksikan hidup yang rumit ya. Tapi kemudian ketika kita bisa masuk ke dalam dunia puisi, oh ternyata yang rumit-rumit itu kemudian muncul juga dalam puisinya. Karena sudah terlalu banyak yang dibaca, akhirnya sudah bingung. Saya sendiri sekarang itu di dalam kepala sudah bingung. Terlalu banyak. Dalam setahun ini ya setiap minggu kita membaca puisi. Kurang lebih setiap malam itu sekitar 20-30 halaman yang dibaca setiap minggu itu. Tapi kemudian dari semuanya itu, di masing-masing orang kemudian ada yang menempel, yang paling diingat. Berarti kemungkinan, menurut saya itu kemungkinan saat itu situasi kami sedang membaca itu kemungkinan sedang sama dengan puisinya, sehingga kita bisa masuk dan kemudian mengingat puisi itu seperti apa. Tapi kalau merefleksikan hidup, saya kira tidak, karena ada beberapa penyair yang kemudian kami temukan juga puisinya memang sangat imaji sekali. Hidup dengan puisinya itu dia lumayan cukup jauh. Tapi yang hadir duluan memang mereka lebih banyak refleksi dari hidupnya. Yang sudah hadir duluan di 13 tokoh ini ya sebagian besar memang refleksi dari hidupnya. Tapi beberapa penyair yang kemudian kami bahas itu ada juga yang tidak sama sekali, bahkan puisinya jauh melampaui hidupnya. Ada yang hidupnya biasa aja, monoton, hanya sebagai pegawai, hidupnya ngantor dan lain sebagainya, tapi puisinya liar kemana-mana. Ada juga yang hidupnya liar, tapi puisinya, ya, tapi puisinya kemudian dia cenderung kontemplatif. Mungkin dia keliarannya kemudian dibatasi oleh puisi-puisinya yang entah itu jalan tobatnya atau apa gitu. Tapi memang di luar keliaran hidupnya ada juga puisinya yang kemudian menjadi sesuatu yang lebih mendalam, mengajari orang untuk hidup lebih tertib misalnya. Masya Allah. Tapi ada juga yang kemudian ya hidupnya nampak biasa-biasa aja. Saya lupa penyair Indonesia dari Jogja, hidupnya nampak biasa-biasa aja karena dia hanya pegawai, kemudian setelah pensiun dia jalan-jalan, hidupnya seperti normatif gitu, seperti halnya normatif orang bekerja pensiun, kemudian menikmati masa pensiun, kemudian dia menulis, tapi tulisannya itu jauh lebih luar biasa dari jalan hidupnya yang diketahui orang. Ada juga penyair yang hidupnya beringas sekali dan puisinya memang juga kemudian menjadi beringas sekali. Misalnya yang minggu lalu dibaca ada Arti Rainbow.
Arti Rembo itu hidupnya ugal-ugalan dan puisinya juga ternyata ugal-ugalan juga. Menarik sekali. Kalau teman-teman ada kesempatan untuk membaca Arti Rembo, kayaknya baru diterjemahkan baru-baru ini, ada bukunya dari tahun 2020 kayaknya terjemahannya. Itu isinya menarik sekali karena itu ternyata isinya gambaran hidupnya, nyaris seutuhnya gambaran hidupnya. Hidupnya yang getir itu ya kemudian tergambar dalam puisinya, tapi ada juga yang tidak. Nah, kemudian kenapa pilihannya ini disebut sastrawan dan semuanya penyair? Ya memang kami membahasnya penyair aja. Tapi ya kalau kebetulan di luar kepenyairannya dia ada yang juga menulis novel, ada beberapa banyak, bahkan ada yang terbalik. Misalnya Kobo Abe. Abe itu berawal dari penyair, dia kemudian beralih menjadi penulis prosa, bahkan lebih dikenal sebagai novelis. Dan ternyata dia hanya meluncurkan satu kumpulan buku puisi, dan itu pun dicetak terbatas. Tapi puisinya di masanya sangat terkenal. Ada yang kemudian beralih dari prosais, kemudian menjadi penyair. Ada yang kemudian meninggalkan pekerjaannya demi menjadi penyair. Ada dia sudah bekerja dengan sangat baik tapi gelisah dalam pekerjaannya, kemudian dia tinggalkan pekerjaannya dan berubah menjadi penyair. Itu menarik. Ya kalau misalnya tadi soal keterpengaruhan, ternyata sebagian besar banyak yang saling berpengaruh. Misalnya yang terakhir tadi saya sebut, Arti Rembo itu dipengaruhi oleh Baudelaire, yang kemudian di Indonesia ternyata mempengaruhi Wingkarjo. Wingkarjo sajak-sajaknya yang semacam itu ternyata dia sangat dipengaruhi oleh Baudelaire dan Arti Rembo, karena mungkin di masa mudanya dia sempat menerjemahkan puisi-puisi mereka gitu. Tapi kalau urusan tadi kenapa sastrawan pilihannya penyair semua, ya kita memang tadinya memang membaca para penyair saja. Bahkan tapi ada pernah yang bukan penyair dibahas, itu saya lupa gara-gara siapa. Ada dia pernah nulis puisi, ada pernah nulis puisi. Itu kami tiba-tiba, dan ya saya sebagai yang bertugas mencarikan biografi, oke lah nanti saya carikan. Sampai stres saya nyarinya, nggak ada puisinya. namanya Utuy Tatang Sotani. Mungkin pernah menulis puisi, pernah dipublikasikan di koran, tapi kemudian publikasi di korannya kemudian hilang karena Arthur tersangkut kasus orang-orang yang pergi ke Moskow tahun 65, ke Tiongkok tahun 65. Utuy itu tersangkut di situ. Kemungkinan besar syair-syair yang pernah dia tulis dan tercecer di koran itu hilang bersamaannya di bumi hanguskan partainya kan. Kemungkinannya besar di situ. Akhirnya saya tidak menemukannya dan akhirnya ya sudah, kita tidak berani menyebut dia sebagai seorang penyair. Kita tetap menyebutnya sebagai dramawan dan novelis saja karena yang paling banyak karyanya itu yang diketahui. Syairnya nggak ada, sampai puyeng saya nyarinya. Karena ya itu, teman-teman tuh ada kok ini pernah ada syairnya. Ada juga yang wah udah pernah diterjemahin. Ini ada nih di internet banyak puisinya. Begitu saya cari belum ada terjemahannya satupun. Tapi ya untuk saya pribadi itu menjadi sesuatu yang berharga. Dalam setahun ini saya banyak melakukan peningkatan, termasuk yang paling meningkat itu adalah saya ngetik jadi cepat. Ya, kecepatan mengetik saya naik 10 kali lipat. Yang di awal itu saya mengetik untuk 3 halaman profil itu saya butuh waktu 1 jam sampai 2 jam lebih. Sekarang ya setengah jam saya bisa menyelesaikan itu. Itu lumayan lah. Menarik, jari saya udah lancar sekali. Merem aja huruf saya udah tahu di mana. Itu yang paling meningkat dalam diri saya ya. Kemudian ya peningkatan selanjutnya ya yang terutama untuk saya pribadi sebagai yang menghadirkan biografi ini, ya saya menjadi banyak membaca lagi. Dan ternyata ketika banyak membaca, saya menyadari ternyata saya semakin banyak tidak tahu. Ya semakin banyak membaca ternyata semakin tidak tahu. Karena ya informasi yang diserap kemudian menjadi terlalu banyak dan saya tidak tahu kapan itu informasi yang sudah saya serap itu kapan keluarnya, saya belum tahu. Tapi dinikmati aja. Selama setahun ini menyenangkan dan lahirnya buku ini menjadi salah satu proses yang kemudian wah ternyata buku ini banyak kurangnya ya. Oh bukan kelebihannya, tapi saya menyadari ketika dibukukan ternyata tulisan saya itu masih banyak kurangnya.
termasuk mestinya ini kan penulisan biografi itu masuk ke dalam kategori historiografi ya. Dimana kalau historiografi itu selalu harus ada referensinya. Nah, buku ini tidak ada referensinya. Artinya ya teman-teman terserah nanti mengartikan ini sebagai kisah fiksi, tokoh-tokoh fiksi pun ya bebas saja lah. Karena tidak ada referensinya. Tapi setidaknya ini bisa menjadi pemantik awal untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan pijakan awal untuk teman-teman masuk ke yang lebih serius. Buku ini tentu saja kalau misalnya dijadikan referensi akademik tidak bisa dijadikan rujukan gitu di akhir skripsi gitu. Kalau yang mahasiswa nggak bisa, pasti ditolak oleh pembimbingnya, kecuali pembimbingnya tidak detail, tidak ngecek bukunya gitu, hanya pernah ada oh ya buku, oh iya dari buku, padahal kalau dicek bukunya di belakangnya tidak ada daftar pustaka. Antara disengaja atau tidak karena memang tadinya hanya catatan ringan, kemudian saya menulisnya dalam waktu 1 minggu harus ada 1 tulisan, kemudian ada kerepotan harus memasukkan daftar pustaka, harus bikin pengutipannya karena belum terbiasa dengan cepat, akhirnya itu merepotkan. Udah saya sebut saja kalau ditulis selalu ada anotasi dikutip dari berbagai sumber. Itu ya itu sebagai apologia aja lah supaya nanti belajar habis-habisan. Ada kok ini sumber-sumbernya. Kalau nggak percaya cek sendiri aja, paling begitu. Kalau ini dari mana? Tapi kalau sekarang sudah jadi buku ya anggap saja mungkin legenda yang referensinya sudah menjadi seperti kisah cerita rakyat ya, udah bercampur dari mana-mana. Karena saya pun nariknya bercampur dari mana-mana. Tapi kalau soal metode jelas saya menggunakan metode historiografi, di mana ya baca dulu sumber-sumber, kemudian sekiranya ada yang kurang pas saya buang. Oh ini kayaknya lebih sumber yang saya baca itu lebih kuat yang A, maka saya ambil yang A. Kalau yang barat sebetulnya teman-teman aslinya bisa, kalau penyair mungkin ada di poetry.org, di Britannica, itu profil penyair dunia sudah banyak di situ. Tapi yang sudah diterjemahkan ke Indonesia kalau kita ngecek baru beberapa saja. Beberapa masih dalam bentuk teks Inggris. Nah, ini menjadi satu PR tersendiri karena kemarin waktu dibahas di UPI itu menjadi PR tersendiri itu proses penerjemahan karya dari luar untuk masuk ke sini. Kalau kita perhatikan karya-karya dari luar yang masuk ke sini itu hanya yang populer-populer saja. Yang belum populer atau tidak populer di sini kemudian tidak diterjemahkan meskipun di sananya karyanya bagus gitu. Tapi hanya yang populer ke sini atau hanya karena penulisnya terkenal sekali baru diterjemahkan. Padahal banyak tulisan yang justru mungkin di sananya sangat bagus sekali tapi tidak sampai ke sini, tidak terterjemahkan. Dan itu menjadi PR ya para akademisi atau para ahli penerjemahan ya. Karena ternyata banyak informasi yang sebetulnya kita tertinggal di dunia. Orang yang sudah informasinya dapat apa dari masa lalu, kita masih berkutat dengan diri kita sendiri. Dan itu PR yang lumayan cukup berat untuk para sarjana terjemahan khususnya. Karena masih banyak karya yang belum diterjemahkan. Mungkin ya teman-teman yang senang menerjemahkan lah itu PR-nya. PR saya hanya menyebutkan biografi-biografi. Yang ini nanti belum diterjemahkan nih karyanya gitu. Itu aja dulu, Mas. Oke. Terima kasih, Mas Agit. Mungkin pertanyaannya langsung digeser ke Pak Ismail. Oh gitu. Terkait puisi tadi Pak, apakah ini kan kalau di bukunya 13-nya penyair gitu ya? Apakah puisi itu benar-benar bisa merefleksikan kehidupan? Ya bisa sebetulnya sih. Kan kita sudah lihat misalnya Uji Tukul misalnya. Ya kan puisi-puisinya merefleksikan kehidupan dia gitu kan. Siapa lagi? Ya banyak lah. Tapi memang tidak selalu. Tidak selalu. Itu nggak bunyi ya? Tidak selalu puisi itu merefleksikan kehidupan. Tapi yang jelas adalah puisi itu merefleksikan pikiran dan gagasan dari itu udah pasti. Ya kan? Tidak mungkin dia menulis sesuatu yang bukan sesuatu yang tidak dipikirannya. Itu berarti harus AI gitu ya. Jadi ya tapi apakah
itu penting, biografi itu pentingnya buat siapa? Mungkin buat para pengulas sastra. Buat para pengulas sastra, biografi itu penting. Kenapa? Karena ada karya-karya, katakanlah kita mau mengulas karya-karya Wiji Tukul gitu. Kita tidak mungkin bisa masuk lebih dalam tanpa kita tahu siapa Wiji Tukul itu siapa gitu. Ya, dia seorang aktivis gitu kan, seorang yang memang getol dengan garis perjuangannya gitu. Tapi ada juga memang yang dia seseorang yang hidupnya lurus saja dan dia punya karya yang liar gitu, dan itu sah-sah saja, itu bagian dari juga pergolakan. Nah, tapi bedanya adalah yang satu pergolakan lebih verbal, maksudnya di hidupnya gitu, yang satu adalah pergolakan pikirannya, pergolakan gagasannya, dan dua-duanya sah-sah saja. Tetapi apakah karya-karya itu merefleksi keseluruhannya? Enggak. Itu tadi tidak selalu. Tapi namun ada hal yang penting ya dari puisi-puisi yang ada dalam buku ini, dan kita bisa belajar bahwa sesungguhnya karya-karya penyair dunia itu ya tidak selalu rumit gitu ya, tidak selalu rumit dan tidak selalu terang juga gitu. Nah, ini mungkin yang menurut saya itu perlu kita refleksikan lagi, bagaimana sih karya-karya yang muncul di kita gitu. Seolah-olah kan karya-karya yang muncul ya, karya-karya di kita ya, karya-karya penyair Indonesia ini yang apalagi belakangan ya, itu kan seolah makin rumit itu makin bagus gitu kan. Tidak juga gitu. Ya kan? Jadi merumit-rumitkan persoalan gitu. Nah, tanpa konsepsi yang jelas, kenapa dia harus nulis itu gitu, dan banyak yang kita temukan karya-karya yang tidak rumit tapi juga enak dibaca. Gitu. Karya Rendra misalnya, siapa yang bilang karya Rendra tidak bagus? Gitu. Tapi ada juga memang penyair-penyair yang penulis puisi yang nulis pure pamflet gitu loh, bukan puisi gitu loh. Artinya apa? Yaitu pamflet politik, bukan puisi. Memang itu harus dibedakan. Tidak selalu kalimat puitis itu puisi gitu. Itu harus ditekankan. Tidak selalu kalimat puitis itu puisi. Dan karena apa? Puisi itu ada aturan-aturannya gitu. Ada seperti kita sholat kan. Tidak selalu kita berdiri begitu itu sholat, karena kalau kita tidak membaca ayat-ayatnya, tidak membaca rukunnya tidak cukup gitu kan, tidak bisa, salat kita tidak sah gitu. Itu juga dengan puisi. Puisi itu ya ada rukunnya gitu, ada syarat-syaratnya gitu. Tapi ya bagaimana seseorang merefleksikan gagasan dan pikiran dalam puisi, itu bebas saja. Dan semua orang punya pilihan untuk itu saja. Nah, satu hal yang mungkin menjadi catatan buat kita, mungkin ke depan Mas Jaki itu di buku ini ya perlu menyusun referensi. Itu penting. Kenapa? Karena ini sebuah langkah yang penting ya yang dilakukan ini gitu. Tapi di situ masih ada yang tercecer gitu, yaitu salah satu referensi, sehingga ini bisa menjadi rujukan juga buat siapa yang ingin menelusuri lebih jauh gitu kan, dan lebih bagus lagi misalnya referensi yang primer gitu, bukan yang sekunder gitu. Usahakan yang primer supaya lebih kuat gitu kan. Walaupun misalnya teman-teman yang sedang gandrung dengan puisi-puisi dia bisa baca itu referensi. Gak apa-apa, bisa entah dari web atau apa gitu. Jangan Wikipedia lah kan. Itu lebih aman. Hah? Wikipedia itu malah justru lebih aman kan? Enggak, justru Web itu yang banyak nggak diakui kan Iya. di kampus, karena itu dianggap kan terbuka kan, nggak ada ini, nggak ada apa istilahnya, nggak ada editor, nggak ada orang yang bisa mempertanggungjawabkan itu kebenarannya, meskipun benar gitu kan. Tapi ya kalau makanya saya sebut referensi primer itu paling penting. Referensi primer apa? Buku gitu loh. Buku. Misalnya dia pernah nulis buku apa, kalaupun kita bisa dapat bukunya, mungkin bisa dapat e-booknya, atau bisa dapat karya yang dipublikasikan di X gitu, di sebuah media X
Tapi di sisi bawah itu ada rujukan ini karya ini diambil dari buku X itu. Nah, buku itu yang kita rujuk. Nah, ini yang penting ya. Dan yang lain-lain saya kira sudah benar lah ya. Ya bahwa sebutan sastrawan penyair itu ya itu bebas-bebas saja lah. Karena apa yang dibahas itu kan bukan pure penyair juga gitu. Dan mereka sebagian juga menulis karya-karya yang lain gitu. Makanya kalau disebut penyair toh juga ya bisa juga sebetulnya ya. Tapi lebih umum lah sastrawan lah gitu ya. Saya kira itu. Terima kasih. Mungkin langsung lanjut Mas Michael. Sebagai orang yang berkutat di dunia puisi lah, sejauh mana gitu puisi itu bisa merefleksikan apa yang sedang terjadi gitu mungkin. Karena di buku ini itu hampir semuanya itu dipengaruhi oleh lingkungannya gitu atau apa yang dibaca. Mic-nya ditukar aja itu udah sama siapa sih? Kalau Mic-nya keras banget itu soalnya. ini ngomongin karya pribadi gitu, pasti tidak lepas dari lingkungan itu sudah jadi konsekuensi begitu kan, konsekuensi kita bermasyarakat, kita bersosialisasi begitu, pasti entah itu kecam politik, entah itu kondisi sosial di mana penyair itu berada, pasti sangat berpengaruh gitu. Dan kalau merefleksikan sebenarnya seperti tadi dibilang Pak Mustafa Ismail itu tidak selalu, tapi sekiranya bahwa karya-karya seorang penyair itu berasal dari lingkungan dia berada, pasti itu juga akan mempengaruhi karyanya begitu. Misal saya begitu kan, saya dari Jawa Timur, saya tidak akan berani terlalu jauh menggarap tema-tema urban, karena memang di lingkungan Jawa Timur keseniannya yang tradisional itu yang melekat begitu. Kecuali berbeda ketika saya ingin observasi begitu, tujuan observasi mungkin saya akan menulis di luar lingkungan saya, tapi kecenderungannya yang saya tahu juga, semisal karya teman saya begitu yang kebanyakan dari Madura gitu yang di Kutub, mereka juga pengolahannya itu dari lingkungan yang dekat dengan mereka begitu, dan itu bisa menjadi refleksi di karyanya gitu. Jadi misal kita membaca yang sekarang kan yang lagi mungkin on fire gitu, Ryan Julian kan, Ryan menggarap tema-tema yang memang dekat dengan misalnya Madura, yang kemarin masuk nominasi kan Uroboro Uroboro itu kan. Jadi memang apa yang dekat dengan lingkungan si penyair begitu yang digarap. Dan kalau saya juga mengamini itu gitu, meyakini itu, karena kalau memang karya si penyair itu datang dari keresahan gitu kan, keresahan pribadinya, otomatis itu juga dipengaruhi oleh lingkungan dia berada begitu. Misal memang akan berbeda ketika dulu saya misal di Malang gitu, proses ketika bekerja begitu, saya dulu bekerja di sebuah kafe, ketika proses bekerja saya di sana cepat begitu ya, ketika saya bandingkan dengan Jogja, mungkin kecepatannya hampir setengahnya begitu. Kalau di Malang itu bisa yang tiap hari itu yang dari jam 9 sampai jam 9 lagi itu semua orang masih bekerja begitu. Tapi kalau di Jogja itu masih agak slow, masih agak santai, agak lambat gitu. Nah itu juga rupanya akan mempengaruhi karya seseorang gitu, karena tidak ada mungkin kurang kompetitif, karena memang kalau balik lagi ke lingkungan saya dulu hanya terkonsentrasi di satu fakultas, di suatu kampus begitu. Nah sedangkan kalau di Jogja kan memang kantongnya banyak begitu, kantong komunitas segala macam, jadi itu juga berpengaruh di lingkungan penyairan di lingkungan penulisan yang saya hadapi sekarang. Oke, terima kasih Mas Michael. Mungkin kembali ke buku ini ya, Jejak dan Karya 13 Sastrawan Dunia. Ini di pengantarnya Pak Sunwarsono juga menyinggung gitu, kalau sastrawan yang ada di dunia itu bisa jadi mempengaruhi sastra-sastra yang ada di Indonesia. Nah, sepanjang acara semaan puisi itu dilakukan, menurut Mas Angin seberapa besar gitu pengaruh yang diberikan oleh sastrawan dunia itu misalnya menjadi muasal dari cara sastrawan Indonesia itu mengeluarkan karya gitu? Sebetulnya itu sangat besar, terutama penyair-penyair yang menguasai bahasa asing. Nah, ketika penyairnya atau penulisnya tidak menguasai bahasa asing, maka yang akan mempengaruhinya adalah
para penyair pendahulu Indonesia. Tapi kalau yang menguasai bahasa asing, ya dia pasti sangat dipengaruhi. Misalnya Hairil, Wing Arjo, yang kebetulan Wing Arjo kan terbang ke Perancis. Hairil itu bisa mengakses bahasa Belanda. Amir Hamzah itu bisa mengakses bahasa Belanda juga. Yang malah dalam satu periodenya Amir itu ada periode di mana dia pengangguran yang banyak baca. Ya, dia itu peralihan. Sebelumnya kan dia bekerja di kantor Belanda sebagai salah satu pegawai di kantor Belanda. Kemudian Jepang datang, Belandanya diusir, dan kantor-kantor Belanda itu oleh Jepang belum dihancurkan. Kemudian dia pindah bekerja sebagai orang yang bekerja untuk Jepang. Disitulah dia menggunakan kesempatan untuk mendatangi kantor-kantor Belanda yang banyak bukunya itu yang tidak diapa-apai oleh Jepang untuk dibaca sebelum akhirnya dibumi hanguskan. Ya karena dia bisa mengakses bahasa asing, maka puisi-puisinya kemudian terpengaruhi oleh puisi yang dia baca. Begitu, itu sangat berpengaruh dan mempengaruhi Indonesia. Ya jelas beberapa syair, misalnya kemarin saya menjadi curiga beberapa puisinya Rendra itu ada yang napas puisinya itu seperti puisinya Arthur Rimbaud. Misalnya yang nyanyian angsa yang panjang itu, kalau kita baca beberapa puisinya Rimbaud yang pernah mengalami nasib yang buruk soal kisah hidupnya, itu saya tiba-tiba, jangan-jangan Rendra ini dari sini ya inspirasi utamanya. Kemudian meskipun beberapa diskusi di masa lalu Rendra selalu disandingkan dengan Lorca, tapi dari pembacaan saya kemarin kok ini agak mirip ya. Kemudian kita bisa menemukan misalnya di puisinya Wing yang jelas dari Rimbaud dan Baudelaire gitu misalnya. Kemudian kalau syair-syair yang kita kenal di puisi lama kalau orang Indonesia menyebutnya, itu kemudian ternyata banyak dipengaruhi oleh Gurindam 12. Itu sangat berpengaruh sekali. Tapi itu keterpengaruhannya itu ya jelas hanya yang bisa mengakses bahasa asing. Kalau tidak bisa mengakses bahasa asing ya kemungkinan pasti dipengaruhi, tapi dipengaruhinya oleh penyair Indonesia ini juga. Nah, itu yang menjadi bahayanya adalah ketika dia membaca bacaan yang jelek. Dan itu kan menjadi sangat berpengaruh. Saya pernah mengamati beberapa aplikasi penulisan yang ternyata pembacanya itu banyak sekali. Di Play Store itu kan banyak aplikasi untuk membaca entah novel, entah buku umum. Dan itu pembacanya ternyata luar biasa. Saya pernah mengikuti satu buku, ya itu novel mereka menyebutnya di aplikasi itu. Novelnya dibaca sampai 20.000 kali lebih. Novelnya saya ikutin, biasa aja novelnya. Biasa aja, nggak ada bagus-bagusnya malah. Tapi saya ikutin juga. Saya sambil mengikuti orang-orang ini kenapa ikutan baca ya, sudah sampai dibaca puluhan ribu kali, bahkan ada yang ratusan ribu kali. Dan mungkin saya juga termasuk yang membacanya. Tapi dari situ kemudian ini sebetulnya orang Indonesia itu senang baca. Orang Indonesia itu senang baca, tapi yang dibacanya ini kualitasnya tidak terkontrol. Ya dari hasil pengamatan saya ternyata kan ada beberapa hal yang kemudian fondasi kita belum kuat. Misalnya sastra kita hanya baru konsentrasi terhadap fiksi, puisi, dan drama. Buku-buku umum yang non-fiksi kita belum ada yang mengontrol. Kritikus sastra misalnya, apakah ada yang pernah mengkritisi buku Mengais Rezeki misalnya, atau buku-buku yang beredar tanpa ISBN, tanpa diregis gitu misalnya, yang e-book sekarang yang bukunya luar biasa jelek sekali, tapi suka saya iseng misalnya, ini kenapa buku itu yang laku ya di internet. Saya suka iseng beli, misalnya kalau 50.000 masih saya beli, kemudian saya baca, sekali baca selesai, ini doang isinya. Tapi banyak yang beli gitu. Artinya sebetulnya kalau orang Indonesia disebut tidak melek baca, enggak juga, yang baca itu banyak. Persoalannya adalah bahan yang dibacanya. Dan itu kemudian ketika yang membacanya itu menjadi penulis juga, itu yang rusak.
Karena dia yang dibacanya tadinya ya tidak bagus. Saya pernah membeli buku, judul bukunya Cara Membaca Cepat. Saya pernah beli Cara Membaca Cepat. Kurang lebih isi bukunya ya untuk ukuran buku cetak pun sebetulnya bisa dia sekitar 85 halaman. 85 halaman mendekati 100. E-book harganya sekitar 60 ribuan. Langsung dikirimnya file PDF. Kalau beberapa waktu lalu ada yang sempat diregis juga dapat ISBN yang e-booknya, tapi belakangan nggak langsung jual begitu aja PDF-nya, langsung datang via email. Dan ketika dibaca, dia mengakali halaman misalnya untuk kemudian masuk sebagai persyaratan untuk jualan di online itu atau di PDF-an itu misalnya di atas 50 atau di atas 70. Tulisannya besar-besar sekali. Kemudian spasinya, jaraknya jauh-jauh sekali. Tapi memang ketika membaca itu memang tergugah. Kita bersemangat gitu. Tapi setelah selesai membaca, apa yang tadi saya baca? Tapi iklannya itu yang kuat. Nah itu yang kemudian membahayakan. Dan itu belum ada yang kontrol. Para sarjana sastra itu konsentrasinya puisi si anu jelek, novel si anu bagus, novel si ini isinya kurang bagus. Tapi justru yang banyak dibaca, yang banyak laku buku kan bukan buku sastra. Dan itu yang kemudian dalam kebudayaan kita membentuk masyarakat kita. Karya sastra kan ya sebetulnya membentuk masyarakat yang fondasi awalnya sudah selesai. Kemudian baru ke sastra untuk meningkatkan dan mengindahkan hidupnya. Tapi bacaan awalnya yang kayak begitu semua, buku-buku umumnya, dan tidak ada, persoalannya karena tidak ada yang mengontrolnya aja. Buku-buku pelajaran, misalnya, meskipun itu dikontrol oleh kementerian dan lain sebagainya, kita kan tahu prakteknya. Hadirnya buku pelajaran yang di sekolah-sekolah itu kita tahu praktek bisnisnya. Tender, dibuka tender untuk bikin soal, buka tender untuk bikin buku. Si ini yang menang, oke buku selesai dalam sekian bulan. Cetak, habis itu baru ada gejolak. Oh isi bukunya jelek, oh ininya jelek. Ya kenapa kemarin ditenderkan? Itu yang menjadi bahaya. Dan itu mempengaruhi banyak hal. Kalau sastra, saya kira mempengaruhi kalau orang hidup dasarnya sudah selesai baca sastra baru akan berpengaruh. Kalau orang ya kita masih lapar baca sastra ya tambah rumit lah. Tambah rumit. Beberapa waktu yang lalu saya sedang dalam keadaan drop soal pekerjaan. Saya tidak beli buku sastra. Enggak, saya malah beli buku sumber rezeki. Saya beli bukunya itu. Dan ketika saya baca buku itu, ya ini juga sudah saya lakukan semua, tapi hasilnya belum ada. Tapi dari situ kemudian ini buku kok jelek ya isinya, tulisannya berantakan, tata bahasanya berantakan, dan itu betulan tidak ada yang mengontrol. Nah, saya takutnya, saya kemudian tertarik untuk kenapa saya nggak nulis buku yang macam begini aja, buku yang kemudian dibutuhkan oleh banyak orang. Kalau misalnya sekarang di dunia digital, e-book cara cepat ternak YouTube misalnya, banyak itu, tinggal beli aja 50 ribuan. Insya Allah setelah baca buku itu kita makin malas bikin YouTube. Karena ternyata wow ribet sekali. E-book mempercepat video FYP misalnya. Itu ada e-booknya, tinggal dibeli aja. Begitu dibaca, kita bikin video aja makin rumit ngikutin buku itu. Ya itulah, itu pasti mempengaruhi banyak hal karya ya. Itu aja kayaknya. Terima kasih Mas Angin. Mungkin lanjut ke Pak Ismail ya. Itu kan tadi disebut bahwa pengaruh itu juga menentukan kualitas gitu. Nah sejauh Pak Ismail menjadi redaktur Budaya Tempo, apakah tergambar gitu di karya-karya yang masuk? Misalnya ada juga karya yang seperti tadi dibaca ternyata jauh dari harapan, gitu. Seperti itu. Banyak ya. Kalau itu banyak. Ya, tapi nggak apa-apa sih kalau buat saya orang terpengaruh dengan tokoh, katakanlah tokoh ya, tokoh A, tokoh B, tokoh C nggak apa-apa. Tetapi tetap dia harus menemukan dirinya sendiri. Ya. Pada masanya, tentu saja orang akan terpengaruh, misalnya karena baca buku terjemahan. Ada beberapa, ya penyair kita banyak lah, penyair senior itu
Kalau usah kita sebut namanya, banyak yang terpengaruh dengan penelitian luar. Setelah kita berdiskusi Pak, ya kan, dalam diskusi-diskusi itu, ternyata si penyair ini terpengaruh dari ini Pak ini. Ya nggak apa-apa gitu, dan itu bagian dari perjalanan kreatif dia gitu. Lagi-lagi dan tidak bisa dihindari ya. Kenapa? Misalnya ketika misalnya seorang menerjemahkan sebuah buku karya penyair X gitu. Kan dia intens itu untuk melakukan itu. Tidak hanya menerjemahkan seperti Google menerjemahkan ya, tentu saja ya. Dia kan harus membaca dulu biografinya, perjalanan hidupnya gitu. Kenapa? Karena supaya apa yang diterjemahkan itu memang sesuai dengan apa yang dimaui oleh para penerjemah. Bahkan kalau memang dekat kita misalnya datang ke kampungnya, ngobrol dengan tetangganya, ngobrol dengan keluarganya, supaya kita dapat atau ngobrol dengan orang-orang di kampung supaya kita dapat suasana kampungnya, suasana kulturnya. Karena penyair itu pasti tidak pernah terlepas dari lingkungan hidupnya, di tempat di mana dia hidup. Saya yang dari Aceh pasti lihat ya puisi-puisi saya tentang basisnya dari Aceh. Saya pernah nulis kuliner namanya tirom, pernah mie Aceh juga pernah saya tulis gitu. Kemudian ya banyak lah hal-hal yang menyebut Aceh. Dan bahkan buku cerpen itu yang terakhir itu ya laki-laki akademisi itu juga persoalan Aceh gitu. Sudah benar dia bilang bahwa ya kita yang menulis sesuatu yang dekat dengan kita gitu, sesuatu yang memang kita kuasai gitu. Kita nggak usah lah terlalu jauh-jauh kita cari sesuatu yang di awang-awang gitu. Tapi yang bagaimana kita keterampilan kita mengolah sesuatu yang mungkin sudah basi apa yang kita tekuni sehari-hari. Tapi disitulah tantangannya untuk menemukan sesuatu yang baru. Entah itu bagaimana kita cara ungkap baru, atau kita menemukan idiom-idiom baru, menemukan diksi-diksi baru, simbol-simbol baru. Nah itu tantangan buat penyair. Seperti orang menulis kisah cinta kan. Kalau saya pernah bilang sama seorang anak muda gitu penulis, kalau kamu menulis puisi cinta lebih jelek daripada puisi karya lebih bagus enggak? Ya kan? Ya kan? Jadi memang harus menemukan sesuatu baru. Persoalan cinta itu persoalan yang sangat klise. Tapi kalau misalnya penyair terampil untuk menemukan sesuatu yang baru dari situ, entah idiomnya, entah apanya gitu, ya itu kan akan menarik bagi baca. Nah, jebakan menulis itu kan tematik gitu sebetulnya. Bagaimana kita mengolah tema yang sudah sangat umum menjadi sesuatu yang baru di situ pertarungannya gitu. Dan itu dihadapi oleh banyak orang gitu. Bukan hanya penyair sekarang. Nah, sekarang kita beruntung gitu kan. Kalau dulu kan kalau misalnya kita tidak bisa berbahasa Inggris, misalnya tidak bisa bahasa asing, kan kita tidak bisa menikmati puisi-puisi dari luar. Sekarang kan ada banyak buku terjemahan gitu. Ada banyak buku terjemahan dan bahkan kita bisa menerjemahkan sendiri menggunakan aplikasi. Sekarang lebih canggih lah, AI itu lebih canggih untuk menerjemahkan karya-karya dari luar. Meskipun kita tidak bisa mendapatkan suasana kulturalnya itu nggak dapat kalau bisa diterjemahkan oleh mesin gitu kan. Suasana kulturalnya nggak dapat, suasana batin si penyair itu nggak dapat gitu. Tapi setidaknya kita jadi tahu kan, jadi tahu bisa menjadi pijakan awal dalam menulis. Makanya penting lah buat kita, terutama yang baru-baru menulis ya, belajar kepada sastrawan dunia ini penting itu. Penting buat refleksi kita dalam menulis. Nah makanya saya bilang buku ini penting untuk para penulis pemula ya teman-teman yang baru menulis lah itu. Teman-teman menulis penting membaca buku ini ya, bisa belajar lah bahwa dan syukur-syukur nanti dari situ bisa mengikuti lagi, mencari referensi yang lebih lengkap, yang lebih dalam dari apa yang dihadirkan oleh buku ini. Nah mungkin ya kan karena dilakukan untuk kebutuhan diskusi gitu, ya tentu saja tidak mendalam kan gitu, dan ya teman-teman bisa mencari sendiri gitu. Itu saya kira. Terima kasih Pak Ismail. Mungkin sebelum setelah ini dilempar
ke penonton ya. Saya ada satu pertanyaan lagi untuk Mas Michael. Tadi kan disebut Pak Ismail kalau ya menulis puisi itu juga bagaimana caranya mengolah sesuatu yang sudah basi gitu ya. Dan kita tahu itu basi atau tidak kan dari referensi. Nah, referensi itu kan bisa memberitahu kita kalau wah ini sudah pernah ditulis gitu. Nah, terus bagaimana kita menulisnya? Nah, kalau menurut pengalaman Mas Michael, cara untuk melewati proses mengolah yang sudah basi itu bagaimana? Apakah dipengaruhi oleh referensi-referensi Mas Michael atau bagaimana? Kalau menurut saya pribadi, karena saya setuju bahwa memang sebuah karya itu tidak mungkin lahir dari sesuatu yang nggak ada begitu, karena seperti yang kita ketahui bahwa nggak ada yang baru di bawah matahari gitu, semuanya pasti sudah pernah dikerjakan begitu, tema cinta, tema politik, tema sosial begitu. Jadi kalau langkah alternatif yang biasanya saya ambil, saya pasti saya menghindari membahas tema cinta begitu. Pertama itu, kemudian ketika memang saya kepingin cinta ya saya harus mencari medium lain selain teks sastra itu sendiri gitu. Mungkin pijakan awalnya iya saya membaca Sapardi, membaca teks Elia segala macam. Tapi ketika saya merasa bahwa itu akan akan meracuni saya dalam tanda kutip, bahwa itu akan menimbulkan sesuatu yang klise begitu, saya akan menjaga jarak dan kemudian mencari sesuatu yang memang saya konsumsi begitu. Misal saya nonton film, saya mendengarkan lirik lagu begitu. Bahwa kadang sesuatu yang katakanlah yang pop begitu, yang populer itu bisa jadi sesuatu yang terlewatkan di dalam tema klise itu tadi gitu. Semisal kalau misal kita baca atau kalau kita dengarkan lagu-lagunya semisal yang sekarang lagi hits kan kayak semisal Salviadi dan Nadia gitu. Memang ya untuk kalangan umum itu sesuatu yang baru gitu kan, sesuatu yang kok tidak banyak yang menggarap gitu. Tapi ketika itu nanti diolah lagi, ketika semisal saya mengolah, saya hanya mengambil semisal diksi-diksi yang sudah pernah digarap gitu, dan kemudian saya kombinasikan dengan apa yang sudah saya konsumsi. Jadi apalagi misal kita dekat dengan teks-teks mapan begitu, itu solusinya adalah dengan menggabungkan sesuatu yang sudah konvensi begitu dengan apa yang kita dapatkan dari pengalaman sehari-hari gitu. Jadi otomatis kalau saya sudah tahu begitu bahwa untuk mengatakan cinta sudah nggak bisa pakai kembang, pakai bulan gitu. Tapi sekarang sudah bisa kita ngomong cinta itu dengan knalpot kendaraan, dengan apa begitu ya, dipengaruhi dengan kondisi sosial kita. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Minta tepuk tangannya untuk baik. Barangkali dari teman-teman ada yang bertanya. Oke, Mas Demi silakan. Sini aja. Oh iya. Memberi saran dan masukan. Saran-saran. Ini terima kasih untuk tiga pembicara sudah hadir hujan-hujan gerimis di komunitas kami. Dari terbitnya buku ini, sebenarnya saya sempat mengintip-ngintip baca 1-2 esai lah sebelum saya serahkan ke Mas Michael begitu kan, karena penerbitnya memberikan ke saya gitu untuk diteruskan ke pembicara begitu. Saya sempat mengintip dan merasa ini bisa menjadi inspirasi buku ini. Kenapa? Karena kan kita di sini kan komunitas nih, komunitas Jai Imaji, dan ada juga komunitas lain nih, misalnya ada Kutub, kemudian ada dari teater kampus gitu kan. Yang saya amati di komunitas-komunitas tadi adalah setiap pekan mereka itu pasti ada diskusi, entah itu membahas karya sendiri atau membahas karya orang lain atau buku orang lain. Nah, output dari diskusi itu kan mereka harus membuat esai, misalnya esai pendek. Nah, kukira itu bisa ditiru teman-teman komunitas ini gitu kan, walaupun nanti di akhirnya tidak mesti menjadi buku, tapi kan itu bisa menjadi kayak buletin yang bisa diakses secara umum untuk menjadi refleksi untuk generasi selanjutnya. Karena saya pikir yang saya amati ya di komunitas saya misalnya di Jai Imaji, setelah diskusi ya udah hilang begitu, kita nggak tahu esai ini kemana gitu, yang mungkin penulisnya sendiri sudah dihapus dari filenya gitu kan. yang sebenarnya itu kan bisa ditiru gitu, langkah-langkah di teman-teman di Semaan Puisi, langkah-langkah Pak Angin gitu, ketika awal pasti esai itu tidak sempurna kan, karena hanya untuk kebutuhan diskusi, tapi di kemudian hari itu kan bisa diperbaiki, karena sangat sayang gitu diskusinya setiap pekan gitu, karena mahasiswa
di sini masih mahasiswa nganggur sekali kan begitu, tapi kita nggak tahu nih gitu, nggak ada hasilnya nih, apa nih yang terjadi tahun lalu gitu atau 6 bulan lalu gitu. Itu saya sangat mengapresiasi buku ini karena itu bisa memantik ide, oh iya ya ternyata diskusi-diskusi itu sebenarnya bisa berharga sebenarnya, walaupun pas diskusinya mungkin tidak berharga, tapi ketika diperbaiki itu kan bisa menjadi refleksi untuk generasi selanjutnya. Nah kemudian pertanyaan saya adalah ini kan dari teman-teman dari Semaan Puisi kan membahas puisi-puisi luar negeri gitu. Kemudian ini salah satu produk akhirnya gitu, biografi penulis. Nah, yang saya simpulkan adalah teman-teman di sana membaca puisi luar negeri dan otomatis mereka pasti membaca puisi Indonesia karena orang Indonesia gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah benar begitu puisi-puisi Indonesia itu jauh kualitasnya dari puisi-puisi luar, atau sebenarnya kualitasnya sama-sama aja gitu. Cuma puisi-puisi kita tidak muncul di ranah global karena macam-macam kan, karena politik geopolitik begitu kan, karena kita bangsa ketiga gitu, bangsa berkembang begitu. Karena kan yang dikenal penyair-penyair kita yang dikenal di luar negeri kan hanya itu saja, bahkan orangnya sudah lama mati gitu kan. Hairil, kemudian Sapardi, kemudian Rendra yang terbaru gitu kan. Generasi hari ini tidak ada gitu penyair-penyair kita yang dinotis di luar negeri. Padahal menurutku kayaknya oke gitu. Beberapa karya kita tuh oke gitu untuk bertarung di kancah global gitu. Tapi kenapa gitu? Apakah kualitasnya memang buruk atau sebenarnya setara tapi ada persoalan lain? Itu untuk semua pembicara. Terima kasih. Mungkin bisa dimulai dari siapa dulu yang mau menjawab? Pangin dulu mungkin. Silakan. Ya, terima kasih inspirasinya juga. Bisa sebetulnya kami yang harus belajar ke sini. Ini udah 10 tahun, kami baru 1 tahun. Tapi ya awalnya jadi mundur lagi. Awalnya saya itu waktu Mas Mawi sekarang ada orangnya. Waktu tulisan-tulisan ini mau dibukukan, saya awalnya tidak mau karena tulisannya jelek. Tapi kemudian saya teringat waktu kita ngobrol dengan Blitzan, beli Putu, yang penting dieksekusi dulu. Jelek atau tidak itu urusan belakangan, yang penting karya ini dihadirkan dulu. Nah karena saya teringat itu, akhirnya oke lah kita bukukan saja. Dan ternyata setelah jadi buku, oh iya ya, yang penting dieksekusi dulu. Akhirnya ya sudah jadi buku. Tapi kalau tadi urusan apakah kualitas syair kita itu jelek, saya kira enggak. Kualitas penyair kita juga banyak yang bagus, banyak yang setara. Persoalannya adalah keberanian mengeksekusi, melempar buku kita ke luar negeri. Kemungkinannya itu menjadi persoalan. Karena ada beberapa penyair yang mungkin di sini penyairnya tidak dikenal, tapi kemudian dia mengirim bukunya keluar. Yang saya ketahui waktu itu dia mengirim bukunya ke Rusia. Kemudian ada orang Rusia yang tertarik dengan puisinya, diterjemahkan loh bukunya ke Rusia. Di sini tidak dikenal orangnya, tapi bukunya kemudian diterjemahkan di Rusia dan beberapa kali dibahas di sana. Dianya juga sempat terbang ke Rusia. Oh ya, ternyata memang ya bisa bersaing sebetulnya. Persoalannya keberanian kita mengglobalkan puisi kita aja. Kemarin itu ada teman yang mau berangkat ke luar negeri, tapi karena bukunya belum jadi, akhirnya bukunya tidak sempat untuk diikutkan dalam penerbangannya. Tadinya saya mau iseng aja. Kata Mas Mami, udah kirim aja ke kedutaan. Kalau ke kedutaan mah cuma jadi pajangan di perpus. Saya pengennya ini buku kita titip, terserah nanti dia mau dikasih ke siapa tahu ada kolektor atau ada penerjemah yang tertarik kan, mungkin mau menerjemahkan, mungkin mau membahas dan lain sebagainya. Mungkin itu persoalannya, jejaring kita sempit. Nampaknya jejaring kita untuk keluar dari Indonesia itu sepertinya sempit. Kalaupun banyak yang keluar ya orangnya itu aja. Ya sebetulnya kita bisa keluar sendiri aja, kita bikin jaringan sendiri. Saya pernah ketemu dengan jejaring yang mungkin bagi jejaring yang levelnya para penyair yang sudah besar itu bukan siapa-siapa, tapi kekuatan mereka berjejaring itu kemudian bisa membuat orang berdatangan. Termasuk saya waktu itu hadir di salah satu komunitas di Malaysia. Saya datang ke sana. Saya pikir yang dari Indonesia yang datang itu yang terkenal gitu, yang puisinya berseliweran di Tempo, di Kompas. Enggak. Tapi karena kekuatan mereka berjejaring, ternyata mereka besar juga ya. Akhirnya kan mereka menjadi mengenal. Ada waktu itu ada 3-4 negara. Ada Indonesia, Malaysia,
Brunei dan Singapura kumpul. Ya kayak kita aja lah di sini. Nggak mesti orang yang di sananya terkenal, kita datangkan aja teman dari mana ke sini berkumpul, kemudian saling berbagi buku, dan itu yang menjadi menarik. Nah kita kan jarang membuat itu, sementara misalnya ada teman di Singapura, di Malaysia itu sering membuat itu dan mengundang teman-teman kita dari sini keluar. Dan dari sininya misalnya ada beberapa yang sudah dikenal, ada juga yang bukan siapa-siapa, kayak saya misalnya kan bukan siapa-siapa, penyair bukan, puisi saya nggak pernah muncul di media. Saya diajak datang ke sana, ya udah saya datang. Sebelum datang ke sana itu saya dengan terpaksa mengumpulkan puisi saya supaya nggak malu-malu banget begitu kumpul. Saya kumpulkan, saya terbitkan, padahal puisinya jelek, saya terbitkan aja. Saya terbitkan, puisinya juga jelek, saya terbitkan. Tapi begitu kumpul, ya udah sudah jadi buku, diapresiasi. Itu menyenangkan. Tapi ya itu persoalannya adalah keberanian mungkin ya yang menjadi persoalan. Keberanian kita untuk pergi sendiri keluar tanpa harus mengandalkan pemerintah, sama keberanian kita misalnya kalau kita yang nggak bisa pergi keluar, kita undang orang lain untuk datang ke sini. Dan beberapa teman dari luar itu sebetulnya mereka nggak minta ongkos juga sebagian besar. Ada juga yang tidak minta ongkos. Yang penting di sini ada cukup makan dan lain sebagainya, ada tempat tidur. Mereka ada juga yang mau melancong. Mereka cuma butuh surat undangan misalnya. Yang penting ada surat undangan, dikirimkan undangan, mereka nanti nyari sendiri dananya. Tapi untuk dana bisa keluar itu kan butuh surat undangan. Persoalannya gitu doang. Kita mau keluar juga sama, kita butuh surat undangan, kemudian membuat paspor dan membuat visa itu kan harus ada surat undangan supaya lebih mudah. Ya intinya jejaring. Ya mungkin kita perlu memperluas jaringan kita. Makanya saya suka iseng gitu, misalnya ada teman yang kebetulan di Eropa atau sengaja aja berkomunikasi dengan beberapa orang luar negeri, siapa tahu ada yang nyangkut kemudian main dong sini saya ongkosin. Nah kalau udah ada itu saya mau, tapi belum juga ternyata. Iya. Itu mungkin keperluan kita memperluas jaringan dan menguatkan itu ya keberanian untuk mengglobalkan diri lah, karena ternyata ya kalau saya amati ya puisi kita bisa lah bersaing, sangat bisa. Puisi kita itu masih memiliki kekuatan yang bagus, karena kemarin di Jakarta Utara ada satu problem yang menurut saya menarik untuk diamati. Saya dapat undangan untuk melatih pembacaan puisi di salah satu sekolah internasional. Diundangnya untuk melatih mereka membaca puisi bahasa Indonesia. Karena mereka sehari-harinya adalah berbahasa Inggris, tapi karena di sekolahnya ada pelajaran bahasa Indonesia, jadi gurunya udah agak bingung gimana lagi caranya melatih mereka berbahasa Indonesia. Akhirnya kemarin waktu bulan bahasa itu saya diundang untuk meningkatkan minat mereka terhadap bahasa Indonesia. Justru malah saya yang bengong. Wah gila nih anak-anak kecil SD bahasa Inggrisnya udah keren-keren banget. Tapi bahasa Indonesianya hancur. Bahkan MC-nya aja malah kayak Mbak Google. Mbak Google di voice dia masih translate. Kata saya ini mau sedih dan senang itu nyampur. Senang karena anak-anak kecil kita sudah bisa bahasa asing, tapi sedihnya mereka tinggal di Indonesia dan mereka warga negara Indonesia. Sebagian besar mereka warga negara Indonesia yang kebetulan di sekolah internasional. Dan itu menjadi mungkin jadi satu problem baru dalam kebahasaan kita juga. Artinya itu bisa jadi lahan baru untuk kemudian kita berjejaring masuk ke situ, karena mereka potensinya sangat tinggi ya. Mereka potensinya sangat tinggi, didukung dengan ekonomi yang juga mereka itu tinggi sekali untuk ukuran manusia umum Indonesia. Mereka di sekolah internasional, artinya mereka punya privilege untuk membantu pertumbuhan keilmuan dan pengetahuannya itu mereka sudah tinggi. Itu barangkali. Silakan Pak Ismail. Problem di sastra kita saya mencoba mengidentifikasi ada 3 sebetulnya. Satu misi ya, mission ya. Apa sih ya tujuan kita menulis? Apa sih tujuan kita membuat buku itu? Saya yakin tuh mungkin pada nggak jelas tuh ngapain sih gitu. Ya, buat apa kita bikin buku? Buat apa kita bikin buku A, bikin buku puisi, bikin buku cerpen, novel, buat apa? Ya paling nanti ya supaya laku dan dapat uang gitu kan.
gitu. Atau supaya dikenal nanti eksistensi demi eksistensi dan lain-lain. Tapi enggak ada, mungkin kita lupa ada misi kita sesungguhnya itu apa gitu. Itu satu. Yang kedua, market, pasar. Kita bikin buku tapi tidak menciptakan pasar. Kita ramai-ramai bikin buku tapi kita tidak pernah mengedukasi orang bagaimana sih cara menikmati puisi itu kepada masyarakat. Sehingga apa? Kita selalu ngomong buku saya nggak laku gitu. Ya, bagaimana bisa laku kalau kita tidak menciptakan pasar gitu? Kita tidak mengajari bagaimana orang menikmati puisi. Kita tidak turun ke masyarakat, misalnya ke pos RW misalnya, duduk-duduk dengan anak-anak muda di situ ngobrol itu, oh gini loh cara menikmati puisi itu. Ya kalau itu kita lakukan, ya otomatis ya akan banyak orang yang senang puisi. Kenapa? Karena dia ngerti cara menikmatinya. Dia nggak ngerti orang cara menikmati puisi kayak apa gitu loh. Apa sih yang bisa nikmati dari puisi itu? Sama mungkin ketika jazz dulu kan itu jazz itu sesuatu yang asing buat orang gitu. Tapi kan edukasi terhadap musik jazz itu kan terus berlangsung gitu. Sehingga apa sekarang orang bangga banget itu bisa menjadi penonton jazz gitu. Jadi itu misi market, kita tidak menciptakan pasar gitu. Ada yang bikin komunitas misalnya, itu juga salah satu cara untuk menciptakan pasar untuk karya. Ya kalau nggak ada kan sebuah komunitas yang besar itu dia sekali cetak buku minimal 1.000 pasti laku. Kenapa? Anggotanya banyak di seluruh Indonesia ada pun. Dan dia sudah teredukasi dengan karya itu, karya-karya sastra gitu. Terlepas apakah itu sastra kompata sastra itu urusan belakangan lah. Yang penting apa? Seperti industri, ketika membuat produk, dia bikin dulu pasar. Dia ciptakan dulu pasarnya. Pasar itu diedukasi, diajari bagaimana memakai produk ini. Ya sama, kita mengajari juga bagaimana menikmati puisi, bagaimana menikmati novel, bagaimana menikmati cerpen. Apa sih yang bisa kita dapat ketika membaca puisi? Kebahagiaan seperti apa yang bisa kita dapat ketika baca puisi? Kebahagiaan seperti apa yang kita dapat ketika baca cerpen dan novel dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu yang tidak pernah dilakukan. Tugas siapa? Tugas pemerintah? Enggak, tugas kita semua gitu. Dan komunitas kita ini bisa menjadi orang yang mengedukasi orang-orang di sekeliling kita. Minimal ya anak-anak kita lah gitu. Aku nggak yakin misalnya apakah anak-anak kita membaca karya sastra gitu. Apakah misalnya murid-muridnya Mas Jaki ini, mahasiswanya Mas Jaki ini di Unpam itu membaca karya sastra selain hanya karena kewajiban untuk memenuhi mata kuliah dan dapat nilai. Itu ya, jadi itu yang kedua ya. Satu misi, yang kedua market, yang ketiga marketing. Yaitu tadi bagaimana karya kita bisa dikenal keluar kalau kita tidak mencoba menjualnya dalam tanda kutip ya. Menjual bisa berarti kita membentuk jejaring dengan orang-orang di luar. Kemudian lalu karena jejaring itu karya kita diterjemahkan, karena jejaring itu kemudian kita diundang ke sana untuk baca puisi atau baca asal doa ATM nggak apa-apa juga kan. Jadi ya itu tiga hal itu mungkin yang harus kita pecahkan bareng-bareng ini sesama apa. Jangan kita berharap lah pada pemerintah ini, mereka sibuk dengan urusannya sendiri lah. Jadi urusan sastra, urusan kita, urusan orang-orang yang berada di ekosistem ini gitu. Dan produksi lah, pemerintah kan dia ngurus hal-hal yang sifatnya ya di menara gading kan, ya kita juga kita. Ya kita, bagaimana sekarang kita bertanya buat apa sih puisi apa? Bikin kumpulan puisi. Buat apa sih bikin kumpulan cerita atau kumpulan cerpen? Buat apa sih kita bikin kumpulan esai? Yang kedua, mulai sekarang pelan-pelan kita ciptakan marketnya, pasarnya. Pasar untuk pasar tidak harus berkonotasi industri ya, ekonomi ya. Tapi juga yang penting adalah pasar bagaimana orang bisa membaca gitu. Kita ciptakan pasarnya. Yang ketiga adalah marketing. Kita promosikan buku ini, kita promosikan karya kita promosikan bukan hanya di lingkungan teman-teman kita, tapi juga keluar gitu. Sekarang kan tersedia
berbagai platform, berbagai ruang yang memudahkan kita untuk mempromosikan karya-karya keluar gitu. Ya terjemahkanlah puisi-puisi kita ke dalam bahasa Inggris. Adakah teman-teman kita mungkin yang bisa menolong kita, yang bisa membantu kita kalau memang kita belum bisa menyewa orang untuk menerjemahkan, minta tolong teman aja gitu. Ya untuk melakukan terjemahan udah bikin e-book, kita kirim ke kedutaan, kita kirim ke pengamat sastra yang kita kenal di luar gitu, kita kirim ke jaringan kita gitu, siapa tahu ya ada yang nyangkut gitu loh. Jadi kalau kita berharap dari misalnya program-program kayak program book fair segala macam itu kan terlalu utopis ya, karena ya pastilah yang ikut itu orang-orang yang sudah berada dalam radar itu kan. Nah kita yang berada di luar radar kekuasaan, dalam konteks kekuasaan sastra itu ya akan tersingkir kalau kita tidak memulai dengan melakukannya sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Kalau saya jadi tadi terpikir tiga hal begitu, tiga alternatif. Pertama, ini mungkin sudah dijawab di umum, tapi sekarang medianya sudah nggak ada. Misalnya kalau karya sastra kita ingin dikenal oleh kalangan luas dalam arti global, pertama tadi saya pikir adalah program residensi begitu. Karena dulu pengetahuan saya yang mengharapkan Komite Buku Nasional dan Badan Bahasa kalau nggak salah dulu ada dua. Itu ketika saya misal kutip Adimas Manuel dan An Mansur, ketika An Mansur ke Krakow dan Adimas ke Oslo, itu mereka juga akhirnya punya kesempatan untuk mengenalkan karya-karya mereka itu ke penerbit luar begitu. Entah memang nanti ada kesempatan diterbitkan di penerbit luar negeri atau tidak, setidaknya mereka sudah membawa karya mereka keluar melalui program itu. Tapi setidaknya kalau tadi residensi sekarang sudah katakanlah mati suri atau bahkan nggak ada, masih ada alternatif kedua, yaitu hadir dalam festival internasional begitu, festival semisal Ubud Writer Festival atau Makassar Internasional begitu. Karena pasti ketika memang jaringan kita tadi itu disuplai oleh berbagai pihak yang memang di event itu menyediakan ruang, pasti selama kita juga proses kreatif kita itu menarik begitu, dan itu membawa suatu katakanlah nafas segar dalam kancah internasional, pasti bakal dilirik begitu. Nggak mungkin kalau semisal Eka Kurniawan dulu tidak dipromosikan semisal lewat Ubud Writer dan segala macam kan, tidak mungkin dalam Harimau bisa diterjemahkan lebih dari 30 bahasa begitu kan. Kemudian kalau katakanlah itu tadi dua alternatif itu masih terlalu sulit untuk kita jangkau, kita masih bisa memakai yang ketiga, yaitu jalur independen yang bawah tanah begitu. Semisal yang saya tahu betul tadi yang dikatakan oleh Pak Mustafa Ismail, pergunakan teman yang memang menguasai bahasa asing begitu, bahasa Inggris terutamanya. Itu semisal saya ambil contoh penyair dari Tangerang, kalau nggak salah namanya Rifki Syarni Fakri. Dia menerbitkan buku namanya Akairon begitu. Nah, dia itu dibantu oleh temannya di Atelier Cermai, oleh namanya Adib Arkan. Dia menerjemahkan puisinya pertama di X, aplikasi Twitter kan. Kemudian itu dilirik akhirnya oleh penerbit independen namanya Ethel, kalau nggak salah di UK atau di Amerika. Kemudian akhirnya mereka berani untuk membeli hak ciptanya, tapi harus dikurasi dulu. Akhirnya mereka bekerjasama dengan Barjan, penyair ibu kota sekarang gitu. Terus mereka oleh bertiga, si penyairnya si Rifki itu, kemudian Andi Arkan sebagai penerjemah, dan Barjan sebagai editor bahasa Inggrisnya. Akhirnya terbit, tapi masih jalur independen bawah tanah begitu. Dan nggak ada kemungkinan bahwa kalau misal memang itu karyanya bagus, kemudian kualitasnya bisa disejarkan dengan penulis katakanlah yang masih underground juga di luar, pasti juga bisa kok dilirik oleh katakanlah penerbit mayor di luar negeri. Dan itu mungkin butuh waktu begitu kan, tidak langsung serta-merta 1-2 tahun, tapi memang itu melalui proses yang panjang. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Tepuk tangannya untuk tiga pemateri kita. Tidak terasa ya, kita sudah membicarakan mengenai buku ini dan sastra pada umumnya, puisi khususnya, itu sudah 1,5 jam, dan setelah ini sudah hampir maghrib. Jadi mungkin nanti kalau tertarik untuk melanjutkan diskusi bisa di luar forum. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada para pemantik yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini, dan juga teman-teman yang sudah berkenan menyimak diskusi dari awal hingga akhir. Mungkin itu saja untuk diskusi kali ini.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.